No, no, I get up. No, 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 I get up. No, no, can't deny it. No, no, I get up. No, 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 I get up. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita, di channel Awan dan Olia. Jadi guys, hari ini kita mau ke sana tempatnya, ke kantor. Jadi kantor pendaftaran untuk tempat tinggal ya. So we will register our baby in apartment. Karena di sini katanya harus daftar. Jadi ini juga untuk membantu pengajuan pendapatan tunjangan dari pemerintah untuk pertama kali. Dan juga di sini kan seperti yang saya bilang bahwa setelah bayi melahirkan dari usia 0 bulan, maksudnya dari pertama lahir sampai usia 3 tahun itu dia biasanya dapat tunjangan setiap bulan dibayar sama pemerintah. Jadi kita masih mengajukan syaratnya ke kantor ini. Itu cuma butuh paspor aja sih, paspor. So just need your passport, and then or our passport. My passport. Only your passport. Yes. Aduh, jadi paspor saya nggak diakui guys. Iya, pokoknya kan saya bukan warga di sini, bukan warga negara Belarus. Jadi cuma terdaftarnya paspor Olia aja. Dan juga ngomong-ngomong, kalau di paspor kita kan nggak ada ini ya, nggak ada keterangan menikah. Itu kan hanya untuk di KTP saja. Jadi pokoknya kita bakalan ke kantor ini, ke depan ini sebentar. Dan juga ya pokoknya gitu mendaftarkan dengan paspornya Olia, terus juga dengan birth certificate dan sertifikat lahir. Dan ngomong-ngomong, di sebelah kita ini ada McDonald's guys. Jadi ini baru buka, belum lama juga buka. Nah, kalau saya switch, New McDonald's open. Yes, McDonald's. Ini adalah McDonald's pertama yang dibuka di kota Grodno. Oke, jadi kita mau ke kantor ini. Nah, ini kan saya juga pernah kesini juga, pernah ngedaftarin untuk untuk saya waktu itu, karena kan biar enak aja lah kalau misalkan ada apa-apa, pihak pemerintahnya tahu loh bahwa kita sama aja sih kayak di RT RW kayak gitu. Jadi kalau kita misalkan terdaftar, kalau misalkan ada apa-apa enak gitu, penegak hukumnya jadi bisa jelas ya, pokoknya seperti itulah intinya, lebih enak aja. So we are going inside. Dan Oke guys, jadi kita udah ngedaftarin barusan. Kata pihak kantornya, when should we come back here? Saturday. On Saturday. Jadi kita In bakal 3 days. Sekarang hari apa? What day is it? Wednesday. Ngomong-ngomong, itu kantornya mungkin kalau di kita itu kantor pendaftaran juga ya, seperti kantor camat dan lurah. Jadi setiap anak lahir pendaftarannya di situ, setiap pendaftaran tempat tinggal dan juga pendaftaran yang lainnya. Pokoknya kan di negara ini kan, di luar negeri kan nggak ada KTP ya. Jadi kata Olia, pendaftaran yang berhubungan dengan tempat tinggal dan kelahiran bayi, sensus penduduk. Nah, di situ di belakang kita ini kantornya. Jadi mungkin kayak kantor lurah dan camat kayaknya. Jadi saya juga bingung. Karena kan di sini nggak ada RT seperti yang saya bilang di video sebelumnya itu. Jadi ya mungkin seperti itulah. Dan juga ini dalam rangka ya pokoknya kita daftarin aja lah di negara sini, jadi enak ya. Jadi anak kita terdaftar di 2 negara. Nanti kalau misalkan sudah 18 tahun, katanya dia bisa milih kewarganegaraan. Dan juga seperti yang tadi saya bilang bahwa bahwa ini untuk pengajuan bukan permohonan ya, ini pengajuan biar kita dapat tunjangan, karena setiap anak yang lahir dari usia 0 bulan sampai 3 tahun itu kan dapat tunjangan. Jadi ya
seperti itulah. Dan juga ngomong-ngomong, where should we go now? Okay. So did you say that need to only my passport? I mean a certificate of birth and need to fill the form. That's all. Oke, jadi yang dibutuhkan untuk daftarnya cuma paspornya Olia dan juga sertifikat akte lahir dan juga mungkin form ya. Ada apa namanya? Ada kertas-kertas kayak gitu yang disediakan tapi semua dalam bahasa Rusia. Jadi nggak ada translate ke dalam bahasa Indonesia, guys. And I texted that. No Indonesian language. That father not What is it? What father? forget what I wanted to say. What you wanted to say? Again. Jadi I katanya texted that father is foreign from Indonesia. That's why they don't need your passport because you Yeah. haven't long-term permission to stay here. Aha. Jadi pokoknya saya izinnya cuma setahun, nanti kita bisa nambah lagi setahun katanya izinnya. Dan juga apa namanya, ya saya belum pikiran ya untuk pindah ke warga negaraan kayak gitu, karena tetap Indonesia masih di hati. So where are we going today, darling? Hah? Pokoknya ke kantor lah. Ke kantor pendaftaran lagi. To have certificate that I didn't ask them to find me job. Pokoknya Olia hari ini capek. So I said that you're tired today. So ya pokoknya akhir-akhir ini kita memang kurang tidur, terutama Olia. Karena kan kalau ibu pengorbanannya lebih besar ya. Kayak apa, menyusui. Kalau laki-laki kan sekedar menjaga aja. Jadi I think she's so tired today. She didn't sleep last night. So but we are happy now. Ya pokoknya kita sambil jalan-jalan di sini, di apa? Di taman, dan bunga-bunga di sini udah mulai berguguran ya. Kalau kita bisa lihat bunganya udah kuning-kuning mati kayak gini. Autumn is beautiful. Ya, pokoknya indah tapi kotor juga. So this is the last month of autumn here. Yes. Ya, pokoknya ini bulan akhir musim gugur. Jadi kalau kita bisa lihat di depan sana itu, lihat anak-anak pada main-main di sana. Nah, jadi dan kita jalan, saya jalan bawa stroller. Lihat ada sepeda di sini. Indah ya. Foto-foto di sini indah. Be careful. Aminah lagi tidur, guys. Lagu khas Belarus. Lagu khas Belarus. Musiknya kayak gitu. Kayak disco-disco gitu di sini. Let's go. Wow. Beginilah tugas seorang ayah. Jadi hari ini kita akan pergi ke dua kantor untuk ya mendaftarkan apa? What is it? Jadi guys, hari ini So when you haven't job, you can go and ask them to find job for you. ya pokoknya kantor apa?
pokoknya kantor dinas ketenaga kerjaan kayaknya. Ini tuh khusus untuk yang apa? Yang mendaftarkan kalau misalkan kita butuh pekerjaan, nanti dicarikan sama pihak kantor di sini gitu guys. Kalau anak kita kan punya 2 kewarganegaraan. Kalau apa namanya? Kalau saya kan cuman warga negara Indonesia aja. Jadi ya mudah-mudahan aja lancar. Nah ini kantornya. Pokoknya ini dinas ketenaga kerjaan kayaknya. Kalau di Indonesia. Hai guys. Oke guys, jadi barusan ke dinas ketenaga kerjaannya udah selesai. Jadi Olia sudah ada surat keterangan pengantar mungkin ya. Pengantar untuk ke kantor waktu kemarin tempat kita mendaftarkan apa namanya? Anak kita di kantor yang kemarin itu. Jadi kayak gitu guys, urutannya memang ribet ya kalau kita punya kalau kita punya anak bule, kalau kita menikah sama bule memang ribet. Cuma ya balik lagi ke kita sih, kayak gimana maunya gitu. Kalau misalkan kita nggak mau ribet ya jangan nikah sama bule gitu guys. Jadi intinya sebenarnya semuanya ribet ya, meskipun kita menikah sama orang sama satu rumput, sama satu negara pun memang ribet, cuma tergantung kitanya aja gitu. Kalau kitanya bisa sabar, kalau kitanya bisa mau jalani bareng-bareng, ya insya Allah sih nggak susah juga sebenarnya, nggak susah semuanya prosesnya itu, karena kan yang mau nikah sama bule itu kan kadang-kadang suka berpikiran juga susah nggak gitu prosesnya nikah, punya anak, dan juga yang lainnya. Ya memang semuanya prosesnya susah ya, tapi kalau saya bilang seperti yang tadi saya bilang, ya balik lagi ke kita gitu. Kalau kita bisa sabar, jalanin aja. Menikah sama bule itu kan memang rumit ya, banyak dokumen yang harus diurus. Belum lagi kalau misalkan kita kayak sekarang ini punya anak kayak gitu, ada beberapa syarat yang harus diurus untuk mendaftarkan anak kita gitu. Intinya kan kalau di luar negeri kan kebijakannya udah pasti beda banget dengan Indonesia gitu. Jadi ya saya sebagai warga negara Indonesia yang ada di luar negeri ini ya memang harus selalu ikut aturan yang berlaku di sini gitu guys. Jadi pokoknya intinya kalau misalkan kita mau nikah sama bule ya harus siap-siap aja ribetnya, prosesnya gitu intinya. Tapi ya tergantung ke kitanya aja gitu. Kalau kitanya bisa kalau kitanya misalkan ya tergantung ke kitanya gitu. Kalau misalkan kita bisa sabar dan juga kita mau berusaha sambil jalan pelan-pelan, kita pasti bisa gitu. Jadi intinya tergantung kita berdua, tergantung saya dan Olia gitu. Makanya saya selalu bilang kalau kita mau nikah sama bule itu carilah bule yang bisa yang pokoknya yang dari pertama itu ketahuan lah tanggung jawab. Kalau misalkan bule itu karena mereka hidupnya biasanya bebas, jadi kadang-kadang ada yang berkomitmen mau nikah, ada yang cuma mau pacaran doang. Jadi beda dengan kita gitu. Kalau orang Indonesia kan kalau misalkan untuk saya sendiri, kalau misalkan udah ada masa depan kita mau menikah ya udah, kalau misalkan kita mau serius ya sudah kita nikah gitu. Kalau orang bule kan enggak ya, kadang ada yang serius, kadang juga ada yang enggak. Makanya saya alhamdulillah ketemu orang yang bisa diajak serius gitu, dan kita bisa membangun rumah tangga sampai akhirnya hari ini gitu guys. Kayak gitu deh pokoknya. Di belakang saya ini ada patung Lenin. Nah, jadi ini adalah center pusat kota, dan orang-orang banyak banget di sini biasanya. Tapi karena ya seperti yang saya bilang lah,
Di sini dinginnya meresap ke tulang. Jadi ya seperti begini. Where? Here. Ngasuh guys. Papa. Oke. Ya kalau seperti itulah kalau misalkan kita will buy something here. Hah? Maybe. Nih Olia mau beli apa? Mau beli sesuatu, kayaknya beli roti. Will you buy some bread? Tuh mau roti dia. How much for that bread? Huh? $1 for all? Oke. Jadi untuk semua cuma $1. Jadi nggak mahal. Hai guys, jadi kita sekarang masih di depan masih depan kantor notaris. Pokoknya setengah jam kita bakalan nunggu untuk giliran kita. Oke guys, jadi sekarang dia bangun. Tuh. Amina. Ya kayak gitu aja dah kalau kalau jadi orang tua di mana-mana. Dia bangun tapi tidurnya agak lama barusan di jalan. Kita memang udah ke 3 kantor dengan ini dan sekarang terakhir ke notaris ya untuk pengesahan dokumen-dokumen anak kita. Come. Halo guys, jadi ini hari ketiga dan kita udah ke kantor. Di belakang kita ini adalah kantor terakhir mungkin ya setelah kita all done. Almost all. Almost Need all. to make bank card. Nah pokoknya harus punya rekening katanya. Tapi kalau syarat-syaratnya dari kantor udah selesai. Dan juga kita sekarang lagi ada di mana nih ya? What street is it? Gagarina. Untuk ganggarangan. Oke guys. Jadi kita sekarang lagi jalan di sini. Seperti biasa si Bebeb nih, Aminah tidur, Bobo, Aminah bobo, ente cerik. Dia tahu artinya cerik. Ya kita maklum lah ngasuh-ngasuh kayak gitu. Dan juga jadi tinggal tunggu pencairan aja sebenarnya. Ya untuk jumlahnya mungkin kita nggak bakalan spesifik banget karena setiap orang itu kan beda-beda ya. Karena mungkin kan saya kan bukan warga negara sini. Kalau misalkan warga negara sini mungkin ketentuannya berbeda. Maybe you can explain a bit about regulation there. If I was if I was Belarusian maybe, or maybe any difference or not? The same. Huh? The same. You just need to collect all documents what they need No, I to mean give them over. amount of money, is it the same or not? Amount depends on if you worked before and how much was your salary. Nah seperti yang tadi saya bilang bahwa di sini kita nggak bakalan spesifik banget berapa jumlah besar uangnya. Yang pertama itu dari pemerintah, tapi ya itu mungkin karena tergantung dari jumlah, dari berapa banyak gaji kita terakhir kata Olia, dan juga itu memang kebijakan pemerintah kayak gitu. Dan sekarang kita tinggal nunggu bikin rekening bank dan juga nanti uangnya ditransfer. Dan juga setelah itu Aminah bakalan dapat tunjangan dari usia sekarang sampai dengan usia nanti 3 tahun, dan itu bisa diambil hanya untuk ketika kita berada di negara ini gitu guys.